gas. Ai. Lancuk. Itu lebih mirip tempat. Bertahan hidup, makan apa yang di sekitar, asal jangan makan teman. Apa kabar para survival? Malam ini sekitar jam 12 malam perut kita keroncongan dan kita perlu makan. Karena kita sudah di sini beberapa hari dan berada jauh dari pusat pemukiman warga, kita akan mencari makan di hutan dan sungai ini. Apakah ada sesuatu yang bisa kita dapatkan? Nggak perlu lama-lama, kita langsung menyiapkan gear yang akan kita gunakan untuk menangkap ikan. Buat kalian yang penasaran dengan tombak apa yang kita pakai, tombak ini kita membuatnya sendiri dari bahan kayu sengon atau kayu jati yang dipakai untuk pegangan dan di atasnya dikasih bambu. Ditambah sedikit lem untuk perekat dan untuk peluncur tekanannya kita menggunakan karet. Spot pertama ditemukan, di situ ada ikan yang berdiri diam aja. Maaf, maksud gue berenang. Tombakan pertama diluncurkan dan ikan itu terkena di bagian punggung. Poin pertama untuk kita dan kita sangat seneng banget bisa dapat makanan malam itu. Buat yang belum tahu, ikan ini namanya ikan nila, yaitu ikan yang sejenis ikan mujair. Ikan ini sangat cocok untuk dimasak, digoreng atau dibakar. Dan kalau kalian pernah nemu lesehan atau apapun itu, ya ikan ini adalah salah satu menu favorit untuk makan di lesehan. Tak selang lama kita melihat lagi ada ikan yang berenang diam, langsung kita tombak, tapi ikan itu berhasil lolos. Tak selang lama kita langsung menyusuri lagi buat mencari ikan yang lebih banyak. Jalannya cukup sulit, kita perlu menuruni sedikit tangga yang dibuat tradisional dengan kayu. Dan karena spot yang akan kita tuju ini adalah sungai yang kecil, lebih kecil daripada sebelumnya, kita mengurungkan niat buat pakai tombak dan menggunakan jaring saja guys. Untuk spot ini sudah kita telusuri dan ikannya ternyata sepi guys, lalu kita pindah spot lagi. Di sungai yang lebih kecil ada banyak ikan-ikan yang kena senter sama kita, langsung saja kita menggunakan jaring. Kita mencoba untuk jaring ikannya yang ada di bawah gerojokan persis. Dan ketika dijaring ternyata ikannya lolos semua guys. Perkiraan kita kalau ikan malam itu bisa tidur, ternyata dia masih bangun dan ikannya lepas semua. Mantap. Karena kita masih ragu dengan spot ini, kita telusuri lagi pakai jaring dan ternyata emang bener-bener ikannya lolos semua. Sudah sampai bawah guys. Tak selang lama kita menyusuri spot lagi, mencari spot yang baru dengan menyusuri kayak alang-alang liar yang di atas gini, jadi spotnya agak sulit. Kita lihat ada satu ikan Oscar tapi kita tombak nggak dapet guys. Karena ikan ini begitu kecil, lalu kita senter-senter lagi buat cari ikan yang lebih gede lagi. Kita melewati spot-spot semak belukar lagi dan di sini kita menemukan jackpot, ikan yang cukup besar, lebih besar dari burung kali. Karena ikan ini berwarna hitam, jadi kita mencarinya dulu untuk menombak tepat di bagian tubuhnya. Yap, sesuai sasaran, ikan ini berhasil ditombak dan mencoba untuk meloloskan diri dari tombak yang kita tancapkan guys. Mantap. Buat kalian yang gak asing dengan ikan ini bernama ikan sapu-sapu yang biasanya dijadiin somai dan dimakan kalian semua. Kita pernah memakan ikan sapu-sapu ini dan dijadikan sate. Ada videonya di channel kita, langsung scroll aja kalau kalian mau nonton guys. Banyak yang bilang ikan sapu-sapu ini mengandung zat berbahaya dan gak sehat buat tubuh kalian. Tapi kalian tetap memakannya di pinggir jalan guys. Astagfirullah. Kita mencoba spot lain dan kita menggunakan jaring kembali guys. Di sini kita lihat pakai senter. Ikan pada seliringan. Dari berbagai ukuran banyak banget, langsung kita coba untuk jaring. Jaring pertama langsung dapat ikan. Ya walaupun kecil-kecil tapi banyak. Untuk kesempatan kedua kita menyusuri kembali sungai ini dengan jaring. Karena kita masih penasaran bahwa banyak ikan di sana. Dengan sedikit hati-hati agar ikannya masuk ke dalam jaring. Ini biasanya disebut teknik gerilya guys.
Tak perlu menunggu lama, langsung kita angkat ikannya dan dapat beberapa ikan. Ikan yang kita dapat ini namanya ikan nila, ikan yang sama dengan ikan yang kita dapat di awal tapi ukurannya lebih kecil. Di sini ada sedikit buangan air dari sungai dan menjadi salah satu favorit habitat buat ikan-ikan yang ada di sana, guys. Kalian bisa lihat sendiri begitu banyak ikan yang ada di sana. Segerombolan ikan berhasil masuk ke jaring, mantap banget, lihat ikannya meloncat-loncat, guys. Sama seperti di awal, kita mendapatkan ikan nila lagi, tapi ukurannya kecil-kecil, asalkan banyak, it's okay. Untuk spot selanjutnya kita sedikit masuk di dalam terowongan gitu, tapi nggak apa-apa, guys, karena ikannya semakin banyak dan pada sembunyi di bawah terowongan ini. Mau nggak mau kita harus menyusuri di bawahnya, guys. Dari kejauhan kelihatan ada ikan berwarna merah gitu, langsung aku kongkang. Untuk tombaknya langsung kita arahin aja, mantap, kena satu, guys. Langsung diangkat ke atas, poin lagi. Karena ikan di sampingnya ada ikan berwarna hitam tapi nggak pergi saat kita menumpak ikan yang merah. Langsung kita tombak lagi, dapat ikan satu lagi, mantap. Karena dirasa ikannya sudah semakin banyak, kita kembali ke gubuk buat mencari Blade of Despair yang kita simpen di sini untuk bersihkan ikan-ikannya yang sudah kita dapat tadi, guys. Mantap. Ini dia Blade of Despair yang kita maksud, mantap banget. Karena ternyata pisau yang kita ambil tadi tidak mempan, kita menggunakan sabit untuk membersihkan ikannya, guys. Kami yakin banyak yang nggak tega dari kalian untuk kita melakukan hal seperti ini kepada hewan, tapi ya takdirnya seperti ini emang. Ini salah satu ikan nila yang kita dapat berwarna merah ini, langsung kita cuci aja. Ya walaupun kecil tapi mengenyangkan perut juga, guys, mantap. Penak ngono malan Mas. Karena di gubuk ini gelap gulita, lalu kita pasangkan senter dulu. Untuk ikan yang sudah kita bersihkan tadi, kita kasih bumbu buat dimasak. Bawang putih kita geprek-geprek dulu. Gepreknya manual, guys, pakai tangan. Lalu kita campurkan di dalam plastik ini, sekiranya udah merata langsung nyalakan kompor, celupin ikannya, mantap. Satu persatu ikannya kita celupin di kompor ini dan kita punya trauma kepada minyak, jadi kita hati-hati, guys. Ikan di sesi pertama udah masuk semua, tinggal nunggu matang. Tak selang lama hujan pun turun, menambah suasana syahdu pada malam itu. Udara semakin dingin tapi kita menyiapkan makanan yang hangat untuk menunda rasa lapar kita. Sambil menunggu, sambil kita bolak-balik ikannya, guys. Dan sedikit bercerita tentang horor yang ada di sungai dan hutan ini. Banyak tahayul-tahayul yang dipercaya warga bahwa sungai ini dihuni oleh sebagian makhluk halus yang berdampingan dengan kita. Jadi di sana kita juga was-was, guys. Untuk ikan kedua langsung kita masukin aja dan kita tumpangin penggorengnya di atas kompor yang menyala. Karena udara semakin dingin dan badan semakin dingin, kita perlu mengeluarkan asap-asap dan memasukkan asap-asap yang merilekskan tubuh kita, mata. Sebatang dua batang tidak menyakiti siapapun. Perlahan-lahan kehangatan mulai menyelimuti diri kita menggunakan asap-asap. Dan sembari menunggu ikan yang mulai matang dan aroma-aroma sedap yang sudah kecium dari jauh. Begitu banyak cerita-cerita tahayul yang muncul oleh warga-warga sekitar sini. Semakin menambah suasana menyeramkan pada malam itu. Gak selang begitu lama ikannya mulai matang, guys.
Untuk bagian-bagian yang kelihatannya belum kering, kita balik posisinya agar kering semua. Mantap. Mungkin menunggu sebentar lagi ikan ini akan matang dengan sempurna. Karena ikannya udah mau matang, kita mencari alas buat wadah makan. Kita memotong daun pisang untuk dijadikan alas buat makan, ya seperti biasa. Ikan yang sudah matang tadi langsung kita sajikan di atas daun pisang. Aromanya begitu menggugah selera kalian. Maaf, maksudnya selera kami. Ikan goreng di malam yang menyeramkan, dingin dan disertai hujan, menambah suasana makan di malam ini menjadi sangat syahdu. Mantap. Tak selang lama ikan yang paling besar kita masukkan ke atas wajan ini. Langsung kita masak aja. Mantap. Ya seperti biasa, ikan paling besar aromanya paling enak. Mantap banget. Sambil menunggu ikan ini matang, kita mencoba mencicip-cicip ikannya dan rasanya enak banget guys. Ya sambil menikmati cipratan-cipratan minyak panas yang kena api. Karena kita keasikan ngobrol, ikannya jadi sedikit gosong, tapi it's okay guys, langsung aja. Kita sajikan untuk ikan yang paling besar ini untuk segera dimakan di atas daun pisang ini guys. Kira-kira seperti inilah hasil dari berburu kita malam ini, mendapatkan ikan yang begitu banyak dan mantap. Untuk ikan sapu-sapu nggak kita masukin karena ya kalian tahu sendiri ikan sapu-sapu itu dibikin somai bukan digoreng. Nggak usah menunggu lama, langsung kita cicipin aja untuk ikannya dan rasanya mantap banget. Ikan seger, ikan yang baru tangkap langsung digoreng. Rasanya begitu berbeda dengan ikan-ikan yang sudah beberapa lama kalian masukin di dalam kulkas sampai kulkasnya dijual guys. Mantap. Bentar dulu. Santai. Paling enak digoreng ya, cuma dibakar langsung. Kelingan ngarep tuh. Bakar pengarap silakan lele kan. Sayangnya kita nggak masak nasi kali ini, jadi kita makan langsung aja ikannya guys. Nggak mengurangi rasa enak dari ikannya, tapi kalau ditambah nasi pasti lebih cocok ini. Mantap. Itu kan parang pun. Aduh, bayar tadi. Aku udah diareng tuh itu. Untuk makanan besok pagi kita belum tahu bakal makan apa, tapi untuk makan malam ini kita nikmati saja. Terus berusaha mencari makan karena makanan itu sebenarnya banyak di sekitar kalian. Tinggal kalian niat aja apa enggak.
Setelah makan, setelah kita memenuhi perut kita yang begitu keroncongan tadi, Manis, umami. kita memutuskan untuk tidur dulu untuk melanjutkan kegiatan besok harinya, guys. Sekian dari kita, sampai jumpa di petualangan-petualangan mengejutkan selanjutnya.